Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bedah sesuatu yang penting banget, yaitu gimana teknologi lagi merombak total ya, menulis ulang semua aturan main dalam manajemen risiko keuangan. Ini bukan sekedar update biasa, ini adalah pedoman yang benar-benar baru. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di tengah dunia ekonomi yang berubah super cepat kayak sekarang, apa strategi-strategi risiko tradisional yang selama ini kita andalkan masih relevan? Apa masih cukup kuat buat ngelindungin kita? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, risiko di dunia digital. Kita semua setuju kan kalau teknologi itu bawa banyak banget peluang bagus. Tapi ada tapinya. Teknologi ini juga membuka celah-celah kerentanan baru. Jenis-jenis risiko yang jujur aja nggak pernah terpikirkan oleh model-model keuangan zaman dulu. Nah, disinilah letak masalahnya. Dan ini bukan cuma wacana loh. Seperti yang ditekankan sama kutipan dari penelitian terbaru ini, model-model lama itu pada dasarnya ya bisa dibilang buta sama risiko-risiko baru yang dibawa era digital. Ini bikin banyak perusahaan jadi rentan banget, kadang tanpa mereka sadari. Sekarang kita bahas soal dividen digitalisasi. Uniknya tuh di sini. Teknologi yang sama yang menciptakan risiko-risiko baru tadi, ternyata dia juga yang ngasih kita senjata-senjata paling canggih buat menaklukkannya. Bener-bener kayak pedang bermata dua yang harus kita tahu persis cara pakainya. Nah, ini dia temuan kunci pertama dari sebuah studi ekonometrik di tahun 2024. Ternyata, perusahaan-perusahaan yang jago mengadopsi perangkat digital, kayak analitik data atau otomasi, justru punya risiko keuangan yang lebih rendah. Kenapa? Karena mereka jadi lebih lincah dan bisa merespons perubahan pasar dengan lebih cepat. Tapi, nah disinilah paradoksnya muncul. Studi yang sama juga menemukan bahwa inovasi itu sendiri, saat kita mencoba menciptakan produk atau layanan baru, justru bisa menaikkan risiko keuangan. Loh, kok bisa? Ya karena inovasi itu ibaratnya kita masuk ke wilayah yang belum ada petanya. Data historisnya minim, hasilnya nggak pasti. Ketidakpastian inilah yang harus dikelola dengan super hati-hati. Coba deh lihat visual ini menarik banget. Grafik ini nunjukin tarik ulur antara dua kekuatan tadi. Angka negatif untuk adopsi digital itu artinya dia menekan, mengurangi risiko. Sementara itu, angka positif kecil untuk inovasi menunjukkan kalau dia justru sedikit menambah risiko. Kuncinya berarti adalah menemukan keseimbangan yang pas antara mengadopsi teknologi yang sudah terbukti dan berani mencoba hal-hal baru. Jadi, seberapa besar sih pengaruh semua ini? Angka ini menjawab semuanya, 65,2%. Artinya, hampir 2/3 dari naik turunnya resiko keuangan sebuah perusahaan itu bisa dijelaskan sama faktor-faktor digital ini. Ini bukan lagi hal sepele yang bisa kita abaikan. Oke, sekarang kita naik level ke bagian 3, AI sebagai manajer resiko baru. Kalau digitalisasi itu kita anggap fondasinya, maka kecerdasan buatan atau AI inilah puncaknya. Dengan AI, kita nggak lagi sekedar ngumpulin data, tapi kita masuk ke dunia deep learning untuk benar-benar paham apa arti di balik data itu. Jadi, apa sih LSTM itu? Ini salah satu model AI yang paling keren. Coba bayangin seorang analis keuangan super jenius yang punya ingatan jangka pendek dan jangka panjang yang sempurna. Dia bisa lihat pola di data pasar dari bertahun-tahun lalu yang mungkin kita semua nggak sadar. Nah, itulah yang dilakukan LSTM untuk manajemen risiko. Dia menemukan koneksi-koneksi tersembunyi di dalam data. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata deh. Hedge fund kan sering investasi di aset-aset yang nggak liquid. Maksudnya aset yang susah buat dijual cepat. Nah, model-model tradisional itu kelimpungan di sini. Jadi gimana caranya mereka melakukan hedging atau lindung nilai terhadap risiko aset kayak gini? Nah, perbandingan ini jelas banget kan? Di sebelah kiri, kita lihat pendekatan lama yang kaku, yang tergantung banget sama formula dan asumsi. Terus di sebelah kanan, pendekatan baru yang didukung AI. Metode deep learning ini nggak pakai asumsi. Dia belajar langsung dari data pasar buat menciptakan strategi lindung nilai yang dinamis dan adaptif, bahkan untuk aset-aset yang paling rumit sekalipun. Jadi apa aja keunggulan utama AI? Pertama, dia bisa melihat pola-pola rumit yang nggak kelihatan sama model tradisional. Kedua, dia jauh lebih jago dalam mengantisipasi skenario-skenario terburuk, atau yang sering disebut tail risk. Selain itu semua, prosesnya juga lebih cepat, dan bahkan bisa bantu kita nyambungin tujuan-tujuan keberlanjutan perusahaan ke dalam strategi keuangan. Ini benar-benar sebuah lompatan besar. Oke, kita udah banyak bahas apa dan kenapanya. Sekarang, yang paling penting, gimana caranya? Berdasarkan semua temuan ini, langkah-langkah praktis apa aja sih yang bisa kita ambil? Nah, ini dia kerangka praktisnya. 5 langkah menuju strategi risiko yang cerdas. Pertama,
lihat gambaran besarnya. Jangan cuma fokus ke indikator ekonomi biasa. Kedua, pastikan tim Anda melek digital. Ketiga, setiap ada proyek baru, pantau terus dampak risikonya. Keempat, siapin berbagai skenario untuk menghadapi gejolak pasar. Dan yang paling penting, nomor 5, jangan jadikan manajemen risiko itu cuma daftar periksa di akhir, tapi jadikan bagian inti dari setiap pengambilan keputusan. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Sebelum selesai, ada satu ide kunci yang menurut saya mengubah segalanya. Tujuan dari manajemen risiko itu sendiri sekarang sudah bergeser secara fundamental. Nah, ini dia poin utamanya. Manajemen risiko modern itu bukan lagi soal lari dari risiko atau menghindarinya sama sekali. Bukan. Tujuannya adalah membangun organisasi yang tangguh, yang adaptif, yang kuat. Organisasi yang bisa menghadapi ketidakpastian dan malah mengubahnya jadi sebuah peluang. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di zaman di mana kita punya alat-alat secanggih AI, jangan-jangan resiko keuangan terbesar yang kita hadapi itu bukanlah pasar yang naik turun atau ancaman dari luar. Mungkin, resiko terbesarnya justru adalah kegagalan kita sendiri untuk beradaptasi. Terima kasih sudah menyimak.